Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Muzaffar Rezi dari kelas T4E dengan NIM 23314070111112. Saya akan mempresentasikan tugas UTS saya dengan berjudul ini Smart Gate, yaitu sistem keamanan pintu otomatis berbasis IoT. Di sini ini profil saya. eh, Keahlian saya di IoT, pengembangan web framework, jadi pengalaman saya aktif berbagai mahasiswaan, penyelesaian proyek UTS dan UAS dalam web framework, memiliki pemahaman dasar tentang IoT, dan moto hidup saya adalah belajar hari ini untuk menciptakan solusi esok hari. Next. Jadi di sini masalahnya yang dengan secara singkatnya adalah keamanan. Yang pertama adalah keamanan pintu masih bergantung pada sistem manual, yaitu banyak rumah atau tempat usaha masih menggunakan kunci fisik yang mudah diduplikasi atau hilang. Sistem ini tidak memberikan perlindungan tambahan jika terjadi pembobolan atau kehilangan kunci dan tidak bisa dilacak penggunanya. Yang nomor dua yaitu tidak ada kontrol akses dari jarak jauh, itu ketika pemilik tidak berada di tempat, tidak ada cara untuk membuka atau mengunci pintu secara aman dan efisien. Jadi hal ini menyulitkan sekali jika ada kebutuhan mendadak seperti mengizinkan orang tertentu masuk saat pemilik sedang di luar kota. Yang ketiga yaitu tidak tersedia pemantauan real time terhadap status pintu. Untuk pengguna ini tidak mengetahui apakah pintu dalam keadaan terbuka atau tertutup, sehingga meningkatkan risiko keamanan, terutama jika rumah ditinggalkan dalam waktu lama. Yaitu solusi dan rancangan sistem. Jadi untuk menjawab permasalahan pada sistem keamanan pintu konvensional, dirancanglah sistem keamanan pintu otomatis berbasis IoT dengan pemantauan jarak jauh. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengontrol buka tutup pintu secara otomatis dan memantau aktivitas pintu melalui web dashboard dari mana saja, kapan saja. Jadi yang pertama adalah solusi atas kunci manual. Jadi pengguna servo motor menggantikan kunci fisik dengan mekanisme otomatis yang hanya dapat diakses oleh pengguna terdaftar. Yang kedua adalah kontrol jarak jauh. Dengan bantuan koneksi internet dan dashboard web, pengguna dapat membuka atau mengunci pintu tanpa harus berada di lokasi. Yang ketiga ada pemantauan real time, jadi sensor magnetik membaca status pintu terbuka atau tertutup secara langsung dan mengirim data ke sistem ditampilkan di dashboard. Jadi keunggulan solusi dan rancangan sistem ini, keunggulan sistem ini adalah efisien dan praktis. Jadi tidak perlu lagi kunci fisik, cukup satu klik dari ponsel atau laptop. Yang kedua, real time monitoring, status pintu dapat dicek kapanpun dari manapun. Di log aktivitas otomatis mencatat semua aktivitas secara otomatis dan aman. Jadi dan hemat biaya menggunakan perangkat IoT low cost yang mudah dipasang dan dirawat. Skalabilitasnya sistem dapat dikembangkan lebih lanjut misalkan dengan autentikasi RFID, fingerprint atau integrasi kamera. Ini misal rancangannya. Ya, work pattern strukturnya, BPS-nya di smart gate ini perencanaan proyeknya ya identifikasi kebutuhan, yang kedua studi literatur dan referensi, penyusunan proposal dan penjadwal proyek. Nomor dua, perencanaan sistem, itu perencanaan arsitektur IoT, desain antarmuka web, perancangan database, dan desain REST API. Yang ketiga, pengembangan sistem, yaitu pembuatan web admin, front end, implementasi REST API, back end, integrasi microcontroller, pengujian modul. Nomor 4, integrasi dan pengujian. Di integrasi sistem IoT dan web, pengujian fungsional, kemudian pengujian keamanan. Nomor 4, dan dokumentasi uji. Nomor 5, dokumentasi dan pelaporan. Di penyusunan laporan proyek, penyusunan presentasi, dan review dan revisi. Ya, ini aktivitas dan struktur penjelasan secara singkat. Nomor 1, perencanaan sistem, penentuan kebutuhan alat, jadi mengidentifikasi komponen yang diperlukan seperti node MCU, sensor pintu, accelerate switch, motor servo, kabel, dan modul wifi. Yang kedua, pengembangan perangkat keras, di pemasangan sensor pintu, menempatkan sensor pada pintu untuk mendeteksi status buka atau tutup secara real time. Nomor 3, pengembangan perangkat lunak, jadi di pemrograman node MCU dan C++ atau Arduino IDE. Menulis kode untuk membaca sensor, mengontrol servo, dan mengirim data ke cloud menggunakan Arduino IDE.
Nomor 4 adalah pengujian sistem, jadi pengujian pembacaan sensor dan kontrol motor. Menguji apakah data dari sensor pintu terbaca dengan benar dan motor servo merespon perintah secara tepat. Nomor 5, dokumentasi dan presentasi. Jadi pembuatan laporan, jadi menyusun laporan akhir berisi latar belakang, metode, implementasi, hasil pengujian, dan kesimpulan proyek. Ini estimasi biaya proyeknya, di komponennya harganya juga cukup murah. Di ESP-nya harganya 60 ribuan, Restoran tekniknya 8.000, servo motor 20.000, kabel jumper dan breadboard satu setnya 15.000, power supply USB atau adaptornya 30.000, hosting web lokal itu free. Jadi mis kabel baut dan case 40.000, jadi bisa di total semuanya jadi 173.000. Jadi ini risiko proyek dan strategi mitigasinya. Jadi yang pertama, koneksi internet tidak stabil, dampaknya sistem tidak bisa diremote. Strategi mitigasinya, gunakan fallback mode lokal dan pastikan wifi stabil. Yang kedua, not MCU tidak terdeteksi atau error saat upload, dampaknya prosesnya terhambat. Strategi mitigasinya, ganti kabel USB, cek driver, gunakan board pengganti. Yang ketiga, servo motor tidak bergerak, dampaknya gagal buka atau tutup pintu. Strategi mitigasinya, cek writing dan pasokan daya, ganti servo jika rusak. Yang keempat, push button tidak membaca status dengan benar, dampaknya deteksi pintu salah, dan strategi mitigasinya, ganti dengan sensor red switch jika memungkinkan. Kelima, web dashboard tidak responsif, dampaknya tampilan kurang maksimal. Strateginya, gunakan framework CSS ringan seperti Bootstrap. Yang keenam, kode Firebase overload atau lambat jika dipakai, dampaknya data delay atau tidak terkirim. Mitigasinya, optimasi request dan gunakan listener yang ringan. Nomor 7, presentasi kurang maksimal, dampaknya penilaian rendah. Mitigasinya, persiapkan demo simulasi walkthrough dan slide yang jelas. Jadi ini strategi pengelolaan perubahan, change management. Yang pertama, kebutuhan alat. Penyebab perubahannya, ketersediaan alat di pasaran terbatas atau harga berubah. Strategi pengelolaan, cari alternatif komponen yang setara dan mudah diperoleh. Nomor 2-nya, perubahan fungsi atau fitur sistem. Penyebab perubahannya, masukan dari dosen pembimbing atau keterbatasan teknis alat. Strategi pengelolaannya, evaluasi dampak terhadap waktu dan biaya ubah fitur secara modular. Nomor 3, perubahan desain antarmuka, penyebabnya feedback pengguna atau penguji atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan awal. Strategi pengelolaannya, gunakan desain fleksibel, responsif, ubah UI tanpa mengubah sistem logika. Nomor 4-nya, perubahan jadwal pelaksanaan. Penyebabnya kendala pribadi, keterlambatan pengiriman alat, atau konflik jadwal. Strateginya, atur ulang timeline proyek, prioritaskan bagian penting lebih dahulu. Nomor 5, gangguan teknis saat pengembangan. Penyebab perubahannya, bug program, server tidak bergerak, sensor tidak terbaca. Strateginya, sediakan rencana cadangan, ganti komponen, lakukan troubleshooting, dan pengujian ulang. Nomor 6, perubahan karena arahan pembimbing. Penyebabnya permintaan revisi sistem, tambahan fitur, atau koreksi teknis. Strateginya, komunikasikan perubahan, dokumentasikan, dan revisi laporan serta presentasi. Di estimasi waktu per chartnya, di perencanaannya 1 hari, optimisnya realistis, pesimis. Instalasi dan konfigurasi hardware 1 hari, 2 hari, realistisnya 2 hari, pesimis 3 hari, estimasinya pernya 2 hari. Kami controller 2 hari, optimis, realistisnya 3 hari, pesimisnya 5 hari, estimasinya 3,3 hari. Pengembangan dashboard web, optimis 2 hari, realistis 3 hari, pesimis 4 hari, estimasi per 3 hari. Pengujian sistemnya, optimis 1 hari, realistis 2 hari, pesimisnya 3 hari, estimasi pernya 2 hari. Dokumentasinya optimis 2 hari, realistis 3 hari, pesimisnya 4 hari, estimasi pernya 3 hari. Jadi total estimasi proyeknya 15,3 hari. Jadi ini adalah hitungan probabilitas penyelesaian proyek pernya. Rumus pernya, waktu estimasi TE sama dengan O, optimis, perkiraan waktu tercepat jika semua berjalan lancar, 4M,
4M most likely perkiraan waktu realistis tambah ini per 6 di 6. Jadi misalkan kegiatan perubahan perkiraan waktunya optimisnya ini tadi microcontroller nomor 3 ini 2 hari, realistis 3 hari, pesimis 5 hari. Nah, ini 5 hari. Jadi kita tinggal masukkan dalam rumus TE sama dengan 62 ditambah 4 3 plus 5 per 6. Jadi totalnya 2 plus 12 plus 5 per 6. Jadi totalnya 19 per 6. Jadi jika dibulatkan jadi disetengahnya kan jadi 3,17, jika dibulatkan 3,2. Jadi terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.